Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih, sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mohon penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Memberitakan Kristus yang hidup. Sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan pintu masuk bagi kasih karunia Allah. Salib menjadi sarana perdamaian manusia dengan Allah, peristiwa yang sangat penting, namun terkadang telah menjadi biasa, tapi dalam kenyataannya tidak. Yesus sebelum disalib mengalami jalan salib yang sulit, ia mengalami luka fisik yang tak terperikan, cambuk tentara Romawi yang terdiri dari 9 tali kulit dengan sebuah bola kulit terikat pada ujung tiap tali tersebut. Pecahan tulang, besi, dan rantai terdapat pada setiap bola kulit, sehingga membuat cambuk itu berat dan tajam, sehingga membuat luka yang berat pada tubuh Yesus. Kulit terkelupas, daging tersayat, beserta luka pendarahan di otak akibat pukulan, luka tembus, luka ligamen atau banyak tulang yang retak,
dan akibatnya nyeri yang tak tertahankan. Ia pun mengalami luka batin yang pedih, cemoohan, makian, penolakan, ketidakadilan, membuat penderitaannya lengkap. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati, peristiwa penderitaan inilah yang membuat kita berdamai dengan Allah dan bisa datang kepadanya tanpa takut karena sudah ditebus. Peristiwa ini yang mesti kita bawa dalam ingatan senantiasa. Ini akan membuat kita memahami betapa berharganya hidup kita dan membuat kita menolak untuk tetap hidup dalam dosa, serta mendorong kita untuk bertekun mencari kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, sebab penebusan Yesus terhadap diri kita membuat hidup kita memiliki satu tujuan, yaitu menjadi alatnya untuk menyatakan apa yang kita lihat dan dengar tentang Kristus dengan kasih-Nya itu. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ingatlah, hidup ini bukan cuma soal kita, apa yang kita ingini atau butuhkan, tetapi hidup ini adalah soal memberitakan tentang Kristus yang hidup. Ya Tuhan Yesus, kami mau memberitakan tentang Engkau dalam hidup ini. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.